Tapi kalau suami lihat istri mau tidur, buka Shopee, kemudian buka Topet, kemudian isinya dompet baru, tas baru, pening kepalanya. Karena dia uangnya enggak cukup untuk beli-beli kayak gitu. Tapi kalau dia sebelum tidur lihat istrinya baca Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah, zikir sebelum tidur, dia akan haibah, ada segan kepada istrinya. Dia hormat istrinya. Kenapa? Istrinya punya hubungan yang baik dengan Rabbul Alamin. Siapa yang punya hubungan baik dengan Allah, pasti Allah baguskan hubungannya dengan orang lain. Dengar ibu-ibu, ini kaidah. Siapa yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah akan bikin hubungan dengan orang jadi baik. Jibril Radio, 24 jam non-stop, dengerin kajian tanpa ribet. Doa yang pertama kali diberikan kepada orang yang menikah adalah keberkahan. Sebagaimana kita ketahui, Nabi SAW kalau menghadiri walimah pernikahan, maka Nabi mendoakan dua mempelai pengantin dengan berkata, Barakallahu lak wa baraka alaik wa jama'a bainakuma fi khair. Yaitu semoga Allah memberkahi engkau, wa baraka alaik, yaitu semoga Allah memberkahi keturunanmu, sebagaimana tafsir sebagian ulama. Semoga Allah memberkahi engkau, memberkahi keturunanmu, wa jama'a bainakuma fi khair, dan semoga Allah mengumpulkan kalian berdua dalam kebaikan-kebaikan. Isyarat bahwasanya dalam kehidupan rumah tangga harus ada kerjasama antara suami istri dalam menjalankan kebaikan-kebaikan. Kita dengar sebagian orang mengeluh ketika hilang keberkahan dari dirinya. Seperti dia mengatakan misalnya terkait dengan hasil kerjanya, udah kerja uang banyak tapi entah uang hilang kemana. Betapa sering kita mendengar orang mengucapkan demikian. Artinya uangnya tidak berkah. Entah kemana uangnya lari, tidak dia sadari. Demikian juga sebagian mengeluhkan tentang anak-anaknya. Dia bilang anak-anak enggak ada faedahnya. Anak-anak banyak hanya bikin masalah, ribut sana, ribut sini. Sehingga keberkahan Allah cabut dari anak-anaknya. Terkadang sebagian orang kehilangan berkah dari istrinya. Istri hanya bikin masalah, hanya bikin pening kepala, ya. Makanya di antara doa Nabi SAW, Nabi berlindung dari istri yang menjadikan suami cepat tua. Kenapa? Karena terlalu banyak bikin problem, istri yang tidak berkah. Sebagian istri mengeluhkan tentang suaminya, yang seakan-akan suaminya hanyalah pembawa kesengsaraan dalam kehidupannya. Dia berangan-angan seandainya dia tidak menikah. Ini kondisi sebagian masyarakat. Terkadang mereka dalam kondisi kaya raya, tetapi mereka tidak merasakan kebahagiaan. Kebahagiaan hilang dari rumah mereka, keberkahan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Terkadang mereka inilah orang-orang yang terkenal. Terkenal, semua orang memuja dan memuji mereka. Namun ternyata mereka sendiri dalam kesengsaraan. Terkadang mereka kalau keluar tampil di hadapan publik harus main drama. Seakan-akan keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tapi ternyata mereka dalam kesengsaraan yang tidak terputus-putus. Oleh karenanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam hidup ini kita berusaha menjadikan rumah kita sebagai ladang pahala, ladang kebahagiaan, tempat kebahagiaan dan tempat untuk meraih surga setinggi-tingginya. Itu bagaimana kita fikirkan agar rumah kita menjadi rumah yang berkah. Jadi rumah yang berkah. Sehingga suami kita berkah, istri kita berkah, anak-anak kita berkah, kegiatan di rumah berkah. Dan itu akan mendatangkan kita akan memasuki surga di dunia sebelum surga di akhirat. Di lain sisi, kita dapati teman-teman, kawan-kawan yang selalu ingin pulang ke rumah, rindu untuk pulang ke rumah. Kalau di luar ingin pulang ke rumah. Kenapa? Dia merasa tentram di rumahnya. Dia ingin cepat-cepat pulang. Kalau dia main, taruhlah touring sama teman-temannya, dia ingin cepat pulang. Kenapa? Dia merasa tentram, merasa bahagia. Dia merasa rumahnya adalah ladang pahalanya. Ya. Maka dia merasakan keberkahan dalam rumahnya. Kalau dia pergi di luar, dia ingin ketemu anak-anaknya. Dia rindu ketemu anak-anaknya. Karena dia merasakan bakti dari anak-anaknya. Dia merasakan hasil didiknya, Allah beri berkahi. Ini orang yang paling bahagia di atas muka bumi ini. Karenanya kita semua, terutama ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari sama-sama berjuang
untuk menjadikan rumah kita sebagai rumah yang penuh dengan keberkahan, sehingga serasa seakan-akan ada surga di rumah kita, rumah yang dirindukan, rumah yang kita ingin menetap di rumah, tidaklah keluar kecuali karena ada keperluan, ada kebutuhan. Kalau selesai segera balik ke rumah. Itulah rumahmu, surgamu. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan di antara kenikmatan yang Allah berikan kepada kita adalah Allah menjadikan rumah bagi kita sebagai tempat tinggal, ya. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 80, "Wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakana." Dan Allah telah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai tempat tinggal bagi kalian. Allah sebutkan sebagai sakan, sebagai tempat tinggal. Allah sebutkan dalam surat An-Nahl, yang surat An-Nahl itu sendiri disebut sebagai surat An-Ni'am, di mana Allah sebutkan nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia, di antaranya adalah nikmat punya rumah. Kita tahu bagaimana orang tidak punya rumah, tentu tidak nyaman. Kontrak dari satu kontrak ke kontrak yang lainnya, ya. Kemudian berpindah rumah, pindah lagi perabotan, ya. Atau numpang di rumah orang lain, ya. Ya. Saya pernah merasakan itu, numpang di rumah teman, tidak nyaman, tidak bebas. Bahkan numpang di rumah mertua pun tidak bebas, ya. Ya. Ketika kita memiliki rumah sendiri, ya taruhlah meskipun rumah kontrakan, tapi kita tinggal sendiri di rumah tersebut, maka ini suatu nikmat yang luar biasa. Apalagi rumah tersebut rumah milik pribadi. Maka ini salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita semua, yang tidak dimiliki oleh banyak orang. Masih banyak orang belum punya rumah pribadi. Masih banyak orang kontrak, masih banyak orang numpang, masih banyak orang yang tidak punya tempat untuk ditumpangi. Ya. Karenanya nikmat ini kita syukuri. Agar nikmat itu, nikmat rumah ini benar-benar bisa menjadikan sarana untuk kita bahagia. Dan Rasulullah SAW telah sebutkan di antara sebab kebahagiaan adalah rumah yang nyaman. Dalam hadis kata Nabi SAW, arba'un minas sa'adah, 4 perkara yang merupakan sebab kebahagiaan. Kata Rasulullah SAW, baitun wasi', rumah yang luas. Kemudian markabun hani', kendaraan yang mudah untuk ditunggangi. Kemudian jarun saleh, tetangga yang baik. Kemudian zaujatun salehah, istri yang salehah. Di antara sebab kebahagiaan yang Nabi sebutkan adalah rumah yang luas, yaitu rumah yang lapang, yang nyaman untuk ditinggal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita berbicara tentang rumah yang bahagia atau rumah yang merupakan surga, rumah apakah yang dimaksud yang merupakan surga bagi kita? Para ulama menyebutkan di antara yang pertama adalah rumah yang mewujudkan tujuan pernikahan. Ada suatu pembahasan disebut dengan maqasiduz zawaj. Maqasiduz zawaj adalah tujuan-tujuan pernikahan. Kita menikah buat apa? Kita harus tahu. Sehingga kita mewujudkan tujuan pernikahan tersebut, maqasiduz zawaj tersebut melalui rumah kita. Apa sih maqasiduz zawaj? Apa sih tujuan-tujuan syariat dalam pernikahan? Maka para ulama menyebutkan tujuan pernikahan ada 3. Di antaranya adalah menundukkan pandangan, ya, di antaranya ya, menundukkan pandangan dan menjaga kemaluan, dan ini telah disebutkan dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda, "Ya ma'syaras syabab, man istata'a minkum an yatazawwaj falyatazawwaj." Wahai para pemuda sekalian, siapa yang di antara kalian mampu untuk menikah, maka menikahlah. Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsanu lil farj. Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Ini yang pertama. Jadi tujuan rumah tangga adalah untuk menjaga kemaluan, menjaga pandangan. Karena menjaga pandangan, menjaga kemaluan sebab masuk surga. Tujuan yang kedua adalah menimbulkan mawaddah dan rahmah, cinta kasih di antara suami istri. Allah berfirman, "Wa min ayatihi anna khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika la ayatin." Ya, sungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, di antara tanda-tanda keagungan Allah, Allah menjadikan di antara kalian pasangan-pasangan
Buat apa? Yaitu pernikahan litaskunu ilaiha, agar kalian tentram. Wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah, dan Allah jadikan cinta dan kasih sayang. Maka di antara tujuan pernikahan adalah cinta dan kasih sayang. Maka pasangan suami istri harus dalam rumahnya, rumah dijadikan sarana untuk menumbuhkan cinta dan kasih sayang. Bagaimana caranya dia pikirkan. Kemudian cara yang ketiga, tujuan yang ketiga adalah memiliki anak yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, "Walaqad arsalna rusulan min qablika wa ja'alna lahum azwajan wa dzurriyyah." Sungguh kami telah mengutus para rasul sebelum engkau wahai Muhammad, dan kami jadikan bagi mereka istri-istri dan anak keturunan. Oleh karenanya Nabi berkata, ya, di antara amal saleh yang terus mengalir, waladun salihun yad'u lahu, anak saleh yang mendoakannya. Oleh karenanya para nabi berdoa agar dapat anak saleh. Ibrahim berdoa, Rabbi habli minas salihin, ya Allah anugerahkanlah aku anak yang saleh. Zakaria berkata, dzurriyyatan thayyibah, ya. Hunalika da'a Zakaria rabbahu, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Rabbku, anugerahkanlah dari sisimu keturunan yang salehah. Nah, ini yang menjadi fokus kita. Kita ini menjalani rumah tangga bukan sekedar menjalani begitu saja. Karena kalau kita menjalani begitu saja tanpa ada tujuan, maka kebanyakan waktu yang kita lalui hanyalah duniawi, tidak bernilai ukhrawi, tidak menjadi pahala di sisi Allah. Tetapi ketika kita niatkan untuk mewujudkan tujuan pernikahan ini, maka insya Allah setiap kegiatan kita berpahala. Jadilah rumah kita sebagai ladang pahala kita sebesar-besarnya di akhirat kelak. Taib, kita masuk pada tujuan yang pertama misalnya. Tujuan pernikahan adalah untuk menundukkan pandangan. Maka tentunya seorang suami berusaha memenuhi hasrat istrinya, dan seorang wanita berusaha memenuhi hasrat suaminya. Sehingga suaminya tidaklah jelalatan matanya, ya, lirik sana lirik sini, ya. Dan tidak juga suaminya akhirnya terjerumus dalam kemaksiatan. Betapa banyak masalah rumah tangga dimulai dari ketidaknyamanan dalam hubungan, hubungan ranjang antara suami dan istri. Entah suaminya tidak nyaman, entah istrinya tidak nyaman. Kemudian beranjak pada permasalahan-permasalahan berikutnya. Dan betapa banyak kebahagiaan timbul antara suami istri karena saling memahami. Dua-duanya bertujuan untuk menjaga pandangan pasangannya dan menjaga kemaluan pasangannya. Maka Rasulullah telah memberikan penekanan hal ini, ya. Seperti Rasulullah, ya. Sebentar, ya. Halo, ambil lagi kajian, ya. Ambil lagi kajian. Lagi kajian. Ya, Assalamualaikum. Rasulullah SAW sebagaimana ibu-ibu sudah tahu menekankan akan hal ini, ya, menyuruh, ya, para wanita siap jika dipanggil oleh suaminya untuk menyalurkan hasratnya. Dan juga dipahami oleh para sahabat seperti Ibnu Abbas berkata, "Ini uhibbu an atazayyana lil mar'ah, kamu uhibbu an tatazayyana li." Aku, yaitu sebagai suami, suka berhias untuk istriku sebagaimana aku suka istriku berhias untukku. Jadi saling memahami antara suami dan istri, ya, di mana mereka menciptakan suasana yang bisa saling menyalurkan hasrat mereka dengan baik, ya. Maka ini harus dipahami, ini adalah porsi penting dalam rumah tangga, karena tujuan rumah tangga adalah menundukkan pandangan. Maka tidak mengapa ibu-ibu jangan lupa untuk berias di rumah, jangan lupa untuk ke salon, meskipun salon murahan, ya, tidak jadi masalah, ya. Yang penting dari salon, ya. Tanya dari mana, Bu? Dari salon, ya. Beli yang jangan terlalu mahal-mahal, Liven kayak, terus apa itu yang di sini, ya, spidol itu yang murah-murah juga bagus, ya, tidak ada masalah, ya. Insya Allah suami tidak terlalu beda-beda jauh antara mahal yang murah, tidak terlalu beda jauh. Itu hanya dibesar-besarkan para penjual make up, ya. Kita laki-laki biasa-biasa aja, yang penting ada warnanya, ya. Jadi pergi ke salon, terus jangan lupa olahraga ibu-ibu, ya. Olahraga biar tubuh menjadi tubuh atletis, ya. Tapi jangan atlet sumo, ya. Maksudnya tubuh yang baik sehingga menyenangkan suami jika melihatnya. Tentu suami juga demikian. Ya semampunya, bukan berlebih-lebihan, tapi ada olahraga sehingga memperhatikan penampilan. Jangan lupa bersihkan tempat tidur, dikasih parfum, dirapiin, ya. Jangan sampai suami ketika berbicara dengan kita dalam kondisi
ambu, mulutnya ya, bau abape ambu ya. Jangan ya. Jadi kita perhatian dalam hal yang menurut kita sepele tapi itu sebenarnya menyenangkan suami kita. Dan kita bilang kalau kita ada sesuatu yang tidak senang dari suami, kita bilang, "Mas, gimana kalau bajunya diganti? Mas, kalau bagian kita ambil parfum kita semprot ke suami kita." Ya. Lihat bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi siapa yang sisir rambutnya? Yang sisir rambutnya Aisyah radhiyallahu anha. Nabi siapa yang kasih parfum? Istrinya. Yang semprotin parfum istrinya. Kasihan ada suami nyisir rambut sendiri, kasihan. Kasihan ada suami semprot parfum sendiri. Kasihan. Harusnya istrinya yang semprot. Jadi ibu-ibu bikin suasana yang dimana suami berhasrat kepada ibu-ibu ya. Karena salah satu tujuan pernikahan sehingga rumah kita merupakan sumber pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian juga tadi di antara tujuan pernikahan adalah mawaddah dan rahmah. Semua sikap yang bisa menimbulkan cinta kasih, maka kita tanamkan. Lihatlah Nabi sallallahu alaihi wasallam bagaimana sampai dia meminum dari gelas bekas bibirnya Aisyah radhiyallahu taala anha. Sampai dia memakan daging, apa kalau kita bilang daging tulang yang masih ada dagingnya, apa namanya bahasa Jawa? Tengkleng ya, tengkleng. Rasulullah makan tengkleng itu yang bekas gigitan Aisyah radhiyallahu taala anha. Ya. Kenapa Rasulullah menimbulkan cinta kasih di antara mereka? Rasulullah SAW ajak lomba lari Aisyah radhiyallahu taala anha. Rasulullah mandi bareng dengan Aisyah radhiyallahu anha. Maksud saya, ibu-ibu belajar romantis sama suami ya. Manja-manja dikit sama suami ya. Jadi jangan gagah perkasa di hadapan suami ya. Manja-manja, kemudian mewek-mewek dikit. Jadi suami merasa dia laki-laki. Dia merasa laki-laki. Ya. Sehingga timbul kasih sayang. Kalau suami tidur, taruh selimut, cium keningnya, cium tangannya, suami mau keluar rumah, cium tangannya. Rumah terasa indah ya. Saya pernah jalan kaki pagi-pagi di Jakarta Timur. Saya lewat rumah orang awam. Dari rumah pagar tuh cukup jauh, mungkin ada 20 meter kali ya. Jadi suaminya keluar dari rumah, mau ke kantor, istrinya ngantar sampai di pagar luar. Kemudian istrinya cium tangan suaminya. Masya Allah. Kalau kita tidak usah di luar, dalam rumah aja ya. Ya, tapi maksud saya seperti itu sehingga timbul kasih sayang suami istri. Ya. Di tengah-tengah kerjaan, telepon, sayang gimana, sudah makan belum? Ya. Sayang gimana? Ada pertanyaan menunjukkan kita perhatian. Sebagian wanita sibuk dengan temannya, sibuk dengan media sosial, lupa ngobrol dengan suaminya. Karena suaminya tidak pernah ditanya-tanya oleh istrinya, suaminya akhirnya tanya-tanya istri orang di kantor. Dan akhirnya rumah tangga jadi kacau. Ya. Jadi kita perhatikan bahwasanya untuk menjadikan rumah kita menjadi rumah surga, ladang pahala, maka kita berusaha tumbuhkan cinta kasih. Ya, itu sebenarnya mudah ya. Artinya sebenarnya kita niat dulu ya. Niat dulu, tanya, Abi mau makan apa hari ini? Abi mau kambing nasi kebuli. Bi enggak ada, yang ada cuma tempe. Boleh enggak tempe kebuli misalnya? Jadi tanya Abi mau makan apa? Jadi siapin, jadi ada komunikasi. Di antara kerusakan rumah tangga adalah kurangnya komunikasi, jarang komunikasi. Istri malas WA suami, suami apalagi malas sama WA ke istri. Maka harus dimulai jadi kontak enak. Jadikan suami istri sebagai dua teman untuk ngobrol sehingga timbul kasih sayang. Bukankah saya sering sampaikan bahwasanya di antara sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah ngobrol sebelum tidur. Hidupkan, kita paksa kalau suami pulang, Mas ngobrol dulu Mas. Taruh HP. Kamu dari mana aja tadi siang? Jangan gitu juga, ngobrol yang tenang. Gimana Mas, kabar hari ini? Ada apa kegiatan? Ketawa ketiwi sampai ngantuk sambil tidur. Indah hidup seperti itu. Suami merasakan nyaman di rumah. Ada teman ngobrolnya yang menghilangkan keluh kesahnya ya. Saya tanya sama ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika menikah dengan Khadijah jauh lebih tua dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Padahal ketika itu wanita cantik banyak, artinya cantik muda banyak.
Tapi kenapa Rasulullah SAW kok nyaman sama Khadijah? Karena akhlaknya. Karena akhlaknya radhiyallahu anha. Yaitu ketika Rasulullah SAW berusia 40, Khadijah sudah berusia 55. Karena bedanya 15 tahun. Rasulullah usia 25, Khadijah 40. Rasulullah 40, Khadijah 55 tahun. Rasulullah sudah 50, dia sudah 65 tahun, sudah tua, akhirnya meninggal dunia. Tapi lihat Rasulullah SAW, zaujun wafi, setia, selalu ingat Khadijah meskipun Khadijah sudah meninggal dunia. Kalau kecantikan, pudar. Sampai Aisyah sebutkan tentang Khadijah, hamra'us shidqain, Khadijah ompong. Bagaimana Khadijah radhiyallahu anha ketika meninggal dalam kondisi giginya sudah tidak ada. Ya, tetapi apakah Rasulullah melirik pada wanita lain? Jawabannya tidak. Padahal kalau dia memilih wanita cantik mudah. Kenapa? Ada kenyamanan meskipun dia hidup sama seorang yang usianya seperti usia nenek-nenek. Kenapa? Akhlak yang mulia. Karena itu ibu-ibu, tumbuhkan kasih sayang antara kita dengan suami, ngobrol, bercanda, menghormati suami. Karena kecantikan ini akan pudar, tidak akan selamanya. Ibu mau secantik apapun masih kalah dengan gadis umur 30 tahun. Pasti kalah. Ibu udah 45, udah 50, ya pasti sudah mewek-mewek di sini siapa? Sudah apa namanya? Sudah tidak kencang lagi kulitnya. Ya, ini sifat manusiawi mengingatkan kita kepada hari akhirat. Nah, apa yang semakin indah dan semakin indah adalah akhlak. Kalau wajah, keindahannya semakin pudar. Tapi akhlak semakin indah. Semakin dikenang oleh suami, semakin bersyukur suami memiliki akhlak yang wanita yang berakhlak soleha. Semakin tua semakin soleha, semakin tua semakin perhatian. Sebagaimana Khadijah radhiyallahu anha kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saya harapkan dalam rumah tangga ibu-ibu, jadikanlah teman sebagai suami sebagai teman ngobrol, teman bercanda, teman curhat, mengikuti perasaan suaminya. Kalau suaminya lagi sedih, dia ikut-ikut sedih. Kalau suaminya lagi bergembira, dia bisa beradaptasi, ikut-ikut bergembira. Seperti itu ibu-ibu. Dan harus menyisihkan waktu untuk suami sehingga kita bisa melaksanakan tujuan rumah tangga yang kedua, yaitu al-mawaddah warahmah, menumbuhkan kasih sayang. Saya rasa kalau nanti malam ibu-ibu pulang, terus suami tidur, ibu-ibu kasih selimut, ibu-ibu cium keningnya, dia pasti kaget. Apa ini istri saya yang dulu katanya. Tapi ini menunjukkan ibu jarang lakukan kan? Ibu jarang. Ibu kurang romantis ya. Maka lakukan demikian, suami insya Allah tambah sayang. Ya. Manusia itu jibilli, majbul. Dari sananya. Kalau orang berbuat baik dia tambah sayang. Dari sananya manusia seperti itu. Lihat istri perhatian, lihat istri sayang, istri perhatian. Subhanallah. Ya. Kita mau safar, semua sudah disiapin. Masya Allah. Mau pergi kantor sudah dibikinkan nasi goreng, tidak usah disuruh. Masya Allah. Pulang sudah pulang, langsung sudah disiapkan makan, tidak usah disuruh. Masya Allah. Istri-istri soleha. Istri-istri soleha. Usahakan ibu-ibu melayani suami langsung. Jangan suruh pembantu yang ambilkan minum, jangan suruh pembantu ambilkan makan, suruh pembantu yang masak, tapi ibu yang nganterin. Ibu yang nyuapin suami. Karena sebagian ibu-ibu udah mentang-mentang udah punya pembantu, dia malas-malasan. Sehingga yang jadi soleha pembantunya, pembantu soleha, bukan dia. Taib yang ketiga adalah memiliki anak-anak yang soleh, tujuan pernikahan. Waladun solihun yad'u lahu, anak soleh yang mendoakannya. Ini kerjasama luar biasa, suami istri saling bahu-membahu, saling bekerja sama, bikin strategi, bikin taktik untuk mendidik anak-anak. Anak-anak kita perlu strategi, perlu taktik untuk ngurusin anak-anak. Demi Allah kita perlu strategi. Itu bukan asal-asalan. Kita atur nanti kamu ngomong begini, Abi ngomong begini, nanti Umi ngomong begini, nanti Abi ngomong begini. Nanti Abi begini, Umi begini. Itu strategi. Kerjasama yang indah untuk mendidik anak-anak supaya anak menjadi anak yang soleh. Taib. Ini rahmati Allah Subhanahu wa taala. Di antara praktek-praktek yang bisa kita terapkan dalam rumah tangga agar rumah kita seperti rumah di surga atau seperti ladang pahala agar kita meraih surga yang tertinggi adalah misalnya perhatian terhadap Al-Qur'an. Al-Qur'an adalah sumber keberkahan. Bukankah Nabi berkata,
Iqra'u surat Al-Baqarah, bacalah surat Al-Baqarah. Fa inna syaitana yanfiru minal baiti alladhi tuqra'u fi suratul Baqarah. Sungguhnya setan lari dari rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah. Rasulullah bersabda, "Matsalul baiti alladhi yuzkarullahu fihi wal baiti alladhi la yuzkarullahu fihi kamatsalil hayyi wal mayyit." Perumpamaan rumah yang di situ ada zikir kepada Allah, yaitu di antara baca Al-Qur'an, di antaranya baca Al-Qur'an, dengan rumah yang tidak ada zikir kepadanya di dalamnya, seperti perumpamaan orang yang hidup maupun orang yang mati. Ingin rumah berkah, bacain Al-Qur'an di situ. Ingin rumah berkah, ada lantunan, ibu-ibu baca Al-Qur'an. Sebelum tidur baca Al-Qur'an. Luar biasa indah kehidupan. Coba ibu praktek, ibu-ibu. Ya. Masih ibu-ibu sebelum tidur baca WhatsApp, itu masalah. Sebelum tidur baca Al-Qur'an, meskipun satu halaman. Meskipun satu halaman baca dengan tartil, dengan tajwid. Suami yang melihat istri kayak gitu, dia akan bahagia. Tapi kalau suami lihat istri mau tidur, buka Shopee, kemudian buka Topet, kemudian isinya dompet baru, tas baru, pening kepalanya. Karena dia uangnya nggak cukup untuk beli-beli kayak gitu. Tapi kalau dia sebelum tidur lihat istrinya baca Al-Quran, Masya Allah, Subhanallah, zikir sebelum tidur, dia akan haibah, ada segan kepada istrinya. Dia hormat istrinya. Kenapa? Istrinya punya hubungan yang baik dengan Rabbul Alamin. Siapa yang punya hubungan baik dengan Allah, pasti Allah baguskan hubungannya dengan orang lain. Dengar ibu-ibu, ini kaidah. Siapa yang punya hubungan baik dengan Allah, Allah akan bikin hubungan dengan orang jadi baik. Coba seorang suami lihat istrinya, misalnya sebelum tidur baca Al-Quran, sebelum tidur berzikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika terkena musibah bilang inna lillahi wa inna ilaihi rajiun, alhamdulillah ala kulli hal. Mau keluar rumah baca doa, naik kendaraan baca doa, suaminya pasti segan. Istri saya Masya Allah salehah, ya. Dia tambah sayang kepada istrinya. Dia tambah sayang kepada istrinya. Oleh karenanya Al-Quran adalah sumber kebahagiaan, adalah sumber keberkahan. Karenanya ketika kisah yang masyhur dalam hadis yang sahih, ketika Abu Talha menikah dengan Ummu Sulaim, kisah yang masyhur. Terus mereka punya anak, Abu Umair. Ternyata Abu Umair meninggal dunia. Ummu Sulaim sebagaimana diceritakan, dia anaknya meninggal, maka dia kafankan. Kemudian suaminya datang, suaminya tanya gimana anak kita, karena anaknya sakit. Kata Ummu Sulaim, dia lebih tenang daripada sebelumnya, padahal sudah meninggal. Maka Abu Talha menyangka bahwasanya anaknya sudah sembuh. Ternyata sudah meninggal. Tapi Ummu Sulaim ingin menenangkan suaminya, karena suaminya sangat sayang kepada Abu Umair tersebut, si kecil. Akhirnya Ummu Sulaim pun siapkan makanan untuk suaminya. Suaminya makan, sehingga hasrat makanan sudah tersalurkan. Kemudian Ummu Sulaim menghias dirinya untuk digauli oleh Abu Talha. Abu Talha pun menggauli Ummu Sulaim, sehingga hasrat syahwatnya pun sudah tersalurkan. Ketiga syahwat makanan, syahwat perut, dan syahwat kemaluan sudah tersalurkan, baru Ummu Sulaim bilang kepada suaminya, perhatikan, dia bilang, wahai suamiku, bagaimana menurutmu kalau ada orang memberi titipan kepada kita, terus kita gunakan titipan tersebut? Suatu saat orang itu ambil lagi titipan tadi, apakah orang tersebut salah? Tentunya tidak. Apakah mereka kalau menahan mereka salah? Ya mereka salah. Wong sudah dititipkan, sudah digunakan. Kalau diminta kembali, ya kembalikan. Ketika itu Muslim berkata, sesungguhnya anakmu Abu Umair adalah titipan Allah Subhanahu Wa Taala. Dan sekarang Allah mengambil titipannya. Maka Abu Talha pun agak marah, maka ditenangkan oleh Ummu Sulaim. Subhanallah. Setelah itu Abu Talha menceritakan hal ini kepada Rasulullah tentang apa yang terjadi semalam. Maka kalau tidak salah Rasulullah berkata, "Arrastukuma?" Ya. Arrastuma ya? Apa kalian berdua melakukan hubungan? Ya. Apa kalian tadi malam melakukan hubungan? Intinya makna lafal Nabi, Rasulullah bertanya, apakah tadi malam kalian melakukan hubungan? Kata Abu Talha, iya. Maka Rasulullah berkata, semoga Allah berkahi hubungan kalian semalam. Taib. Ternyata dari hubungan malam tersebut lahirlah seorang anak namanya Abdullah. Ketika lahir, Anas bin Malik kakak tirinya bawa Abdullah, kemudian
Rasulullah kasih tahnik dan doakan. Anak ini, Abdullah ini, kemudian punya anak 10 orang, semuanya hafal Quran. Semuanya hafal Quran. Ternyata Rasulullah berkata, bisa jadi Allah beri berkah kepada kalian karena hubungan intim kalian semalam. Ternyata bukti keberkahan apa? Anak-anak, cucu mereka 10 orang semuanya hafal Quran. Maka kalau ada Quran di rumah kita, itu tanda keberkahan. Kalau ada anak kita punya hafalan Quran, itu tanda keberkahan. Kalau kita baca Quran, itu merupakan tanda keberkahan. Maka bagaimana kita mau menjadikan rumah kita adalah surga, sementara kita tidak pernah baca Al-Quran? Bagaimana kita menjadikan rumah kita rumah surga, sementara dalam rumah kita putar musik-musik? Bagaimana kita mau menjadikan rumah kita rumah surga, sementara di rumah kita nonton film Korea, film India, sinetron, ya? Bagaimana mau jadikan rumah kita rumah surga, sementara kita buka HP, kita ikuti berita artis ini, artis anu, artis ini, artis anu, selingkuh ini, selingkuh anu, ya. Waktu kita habis bukan baca Quran, waktu kita habis baca berita-berita yang informasi sampah yang hanya memenuhi database kita yang tidak ada faedahnya. Gimana kita mau bahagia? Oleh karena di antara sebab keberkahan, rumah diisi dengan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara kita, di antara ibu yang sudah berumur, ya. Sudah berumur maksudnya bahasa ininya sudah tua, ya. Oleh karenanya, sisa umur yang ada, jadikan rumah sebagai rumah yang penuh keberkahan. Oleh karenanya, wanita kalau sudah nyaman di rumah, dia tidak suka keluar rumah. Allah memuji wanita-wanita yang seperti ini. Allah berkata kepada istri-istri Nabi, wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Hendaknya kalian qarar, menetap di rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian keluar berias di luar rumah. Kata para ulama, wanita menetap di rumah saja pahala mengalir. Ibu-ibu kalau di rumah berniat menjalankan perintah Allah untuk menetap di rumah, karena di rumah banyak kegiatan, banyak ladang pahala, maka niscaya pahala terus mengalir. Beda kalau laki-laki di rumah enggak ada pahala mengalir. Laki-laki kalau pahala mengalir harus keluar rumah cari nafkah. Ibu-ibu di rumah pahala mengalir. Nah, bagaimana dia betah di rumah? Dia sibukkan dengan hal-hal yang bermanfaat. Di antaranya dia fokus dalam membaca Al-Quran. Anak-anak disuruh perhatian membaca Al-Quran, karena itu merupakan sumber keberkahan. Taib. Di antara contoh praktek agar menjadikan rumah kita seperti surga, salat malam dengan suami. Subhanallah, ibu-ibu itu adalah kenikmatan luar biasa. Sungguh nikmat seorang suami mengajak istrinya salat malam, dan sungguh nikmat luar biasa seorang wanita mengajak suaminya salat malam. Jika mereka salat malam berdua, maka kutiba minadz-dzakirina Allaha katsiran wadz-dzakirat. Maka keduanya dicatat sebagai lelaki, suaminya dicatat sebagai laki yang banyak mengingat Allah, dan istrinya dicatat sebagai wanita yang banyak mengingat Allah. Yang kata Allah, "Addallahu lahum maghfiratan wa ajran 'azima." Allah siapkan bagi mereka ampunan dan ganjaran yang besar. Maka ibu-ibu mulai malam ini atur strategi agar bisa salat malam sama suami. Kalau ibu datang bulan, suami dibangunkan. Pulang nanti bilang, "Mas, insyaallah malam ini saya bangunkan Mas salat malam, ya. Mas sabar ya, kita ini sudah tua Mas. Mau cari apa lagi? Kita cari akhirat, ya. Cari akhirat." Serius ngomong sama suami. Kamu bangunkan saya bangunkan kamu. Sekarang azan subuh jam 4:30 di Semarang. Bangun aja 3:30. Bangun aja jam 4 kurang 15. Salat malam meskipun cuma 15 menit. Tapi efeknya luar biasa. Makanya surat Al-Muzammil yang isinya tentang salat malam, ya ayyuhal muzammil qumil laila illa qalila. Wahai lelaki yang berselimut, bangunlah untuk salat malam. Surat ini disebut oleh para ulama dengan Zadud Da'iyah, surat bekal seorang dai. Kalau seorang dai ingin berdakwah di pagi hari, maka dia charging imannya di malam hari. Dan charging yang paling kuat, charger yang paling kuat adalah salat malam. Karena ketika dia di siang hari, dia akan berhadapan dengan berbagai macam problematika kehidupan. Mungkin dia dicaci, mungkin dia dimaki, mungkin dia diberi gelar macam-macam, mungkin dia dituduh dengan yang tidak. Tapi kalau malam tadi dia charger imannya, dia charging imannya,
maka dia akan kuat. Maka saya katakan ini juga berlaku bukan hanya pada para dai. Kita semua butuh charger iman, ibu-ibu. Kita butuh charger iman. Ibu-ibu bangun, ibu-ibu salat, ibu istighfar di penghujung sahur. Ibu angkatan berdoa, ya Allah, aku minta surga kepadamu ya Allah. Ya Allah, berkahilah umurku ya Allah. Ya Allah, jadikanlah waktuku berkah. Ibu menangis, ibu bahagia, ibu bahagia. Rumah itu jadi benar-benar bermakna. Rumah yang ibu tempati benar-benar bermakna. Kenapa? Karena ibu dan suami salat malam, salat malam. Subhanallah. Saya pernah menginap di rumah keluarga istri. Saya bangun di tengah malam, saya lihat subhanallah suami istri salat malam. Indah, saya yang lihat aja indah. Gimana lagi yang melakukannya? Betapa indah. Kita yang lihat aja luar biasa. Kesabaran, salat malam bareng, berdoa bareng-bareng, mungkin nangis bareng-bareng, istighfar bareng-bareng, Masya Allah, nikmat luar biasa. Kita yang lihat aja, subhanallah, bahagia. Gimana lagi yang melakukannya? Oleh karenanya Rasulullah mengatakan, rahimallahu imra'an qama minal lail. Semoga Allah merahmati seorang lelaki bangun di malam hari, yaitu seorang suami, fasalla, kemudian dia salat di malam hari. Wa aiqadha ahlahu, kemudian dia bangunkan istrinya. Fa in abad, kalau istrinya tidak mau bangun, nadahat fi wajiha alma, maka dia percikan air di wajah istrinya supaya bangun. Wa rahimallahu imra'atan, dan semoga Allah merahmati seorang wanita, qamat minal lail, bangun di malam hari, fa salat, kemudian salat. Wa aiqadat ahlaha, kemudian dia bangunkan istrinya, bangunkan suaminya. Fa in aba, kalau suaminya tidak mau bangun, nadahat fi wajhil ma, maka dia percikan air di wajah suaminya. Kerjasama dalam rangka untuk melawan kantuk, dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Orang seperti begini bagaimana tidak bahagia? Dia membuang kebahagiaan tidurnya, dia membuang kelezatan tidurnya untuk mencari keridhaan Allah. Mustahil tidak bahagia, mustahil. Dia pasti bahagia. Pasti jadi suami istri yang harmoni, pasti jika mereka berdua kerjasama dalam salat malam. Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita harus banyak introspeksi diri, merubah tatanan pola hidup kita selama ini. Kalau kita ingin bahagia, kalau ingin rumah kita penuh berkah, maka kerjasama dengan suami untuk salat malam bersama. Kemudian ada hal-hal yang bisa menjadikan rumah kita sebagai sumber pahala. Ini beberapa ide-ide yang mungkin saya sampaikan. Ya, perlu dipikirkan antara suami dan istri. Contoh misalnya, kerjasama untuk membuat pengajian di rumah. Pengajian buat tetangga, bukan pengajian besar-besaran ya. Pengajian buat tetangga, panggil ustadz, sampaikan. Rumah jadi berkah. Pengajian untuk karib kerabat, undang karib kerabat sebulan sekali, datang ke rumah, bikin pengajian, ada tanya jawab, rumah berkah. Luar biasa rumah berkah. Kita selain mengisi dengan zikir kepada Allah, kita isi rumah dengan taklim. Dengan taklim. Seperti para sahabiat pernah datang kepada Nabi, kata mereka, ya Rasulullah, para lelaki telah mendominasi Anda. Kami wanita tidak kebagian untuk ilmu. Kata Rasulullah SAW, mau'idukunna fi baiti fulan atau fi baiti ummi fulan. Sungguhnya tempat pertemuan kita untuk pengajian di rumah fulanah atau di rumah ibu tertentu. Jadi mereka pingin pengajian. Dan salah satu dari sahabat rumahnya dijadikan tempat pengajian. Jadi kalau rumah isi pengajian, rumah berkah. Rumah berkah. Bukan kalau orang ngaji, maka turun ketenangan, turun rahmat kepadanya, malaikat turun meletakkan sayapnya. Subhanallah, bagaimana rumah tidak berkah dengan rumah yang seperti ini, yang berisi dengan zikrullah, baik baca Al-Quran, baik zikir, apalagi diantaranya juga menuntut ilmu. Taib. Di antara kerjasama yang mungkin bisa dilakukan antara suami istri, hendaknya direnungkan kerjasama ini. Kerjasama untuk menyambung silaturahmi. Menyambung silaturahmi. Rumah kita jadi berkah. Sebagian orang misalnya, dia bilang sama suaminya, suami, mas kita bikin rumah ini kalau punya duit banyak. Kalau enggak punya ya sudah ya. Mas, kita bikin rumah, bikin kolam renang. Buat apa? Buat ponakan-ponakan mandi di sini. Buat keluarga biar nyaman rumah di sini. Kalau nginap di rumah, subhanallah, mereka berdua memikirkan bagaimana cara rumahnya berkah, menjadi tempat kumpul, tempat pertemuan karib kerabat. Sehingga karib kerabat datang dengan nyaman. Tinggal di rumah yang nyaman. Kerjasama untuk menyambung silaturahmi. Betapa indah seorang istri berkata kepada suaminya,
Mas, bulan ini kau belum kirim uang buat ibumu. Mas, bulan ini kau belum kirim uang buat ponakanmu. Mas, bulan ini kita belum ziarah ke rumah ibu. Mas, bulan ini kita belum ziarah ke rumah tante. Luar biasa. Mas, kue apa yang disukai oleh mama? Saya mau masakan. Mas, saya sudah bikin kue, kita antar ke rumah mama. Subhanallah. Ini rumah berkah seperti ini. Suaminya pun demikian. Sayang, kamu sudah ke rumah ibumu belum? Sayang, ini bawa hadiah dari Abi buat ibumu, buat ayahmu. Kerjasama dalam menyambung silaturahmi. Kalau ada diganggu sama kakak atau adik, istri bilang, sabar mas. Sabar, hidup cuma sementara mas. Sabar. Maafkan mereka. Maafkan mereka, mereka enggak ngerti, mereka suudzon. Seperti ini, bagaimana Allah tidak memberkahi rumah seperti ini? Sudahkah kita bekerja sama dengan istri kita, bekerja sama dengan suami kita untuk menyambung silaturahmi? Bukan seperti sebagian wanita, malah sebaliknya ngajak berantem sama kerabat. Ajak suaminya, provokasi suaminya untuk berantem dengan kakak dan adiknya. Sampai dia berkata, kamu pilih aku atau pilih kakakmu? Lebih parah lagi sebagian wanita mengatakan, kamu pilih aku atau pilih ibumu? Endasmu, bilang. Jadi ngajak suaminya suruh berdurhaka sama ibunya. Ini seperti apa begini ya? Istri itu ngajak suami untuk nyambung silaturahmi. Demi Allah kalau dia berkorban sebagian waktunya, berkorban sebagian hartanya, dia bilang, mas ini kasih ibumu saja. Pasti Allah ganti lebih baik. Pasti Allah berikan kebahagiaan. Pasti Allah turunkan ketenangan. Luar biasa. Bukankah Rasulullah mengatakan, man ahabba an yubsata lahu fi rizqi wa yunsa'a fi athari falyasil rahimah. Siapa yang ingin lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, sambung silaturahmi. Ibu provokasi suami untuk sambung silaturahmi, ibu juga dapat pahala. Ibu juga dapat pahala. Maka ini di antara cara untuk menjadikan rumah sebagai ladang pahala untuk meraih surga. Di antaranya misalnya kerjasama untuk memuliakan tetangga. Untuk memuliakan tetangga. Ini juga penting. Ingatin istri, sayang sudah bikin kue enggak buat tetangga? Kamu masak banyak sekali, sudah kasih tetangga belum? Ingatkan. Subhanallah. Rasulullah bersabda, la yazalu Jibril yusini bil jar hatta dhanantu annahu sayuwarrithuhu. Senantiasa Jibril berwasiat kepadaku untuk berbuat baik kepada tetangga sampai aku menyangka tetangga akan dijadikan ahli waris. Saking Jibril sering perhatian kepada tetangga. Oleh karena di antara yang paling bisa kita lakukan perhatian sama tetangga. Tetangga kita tidak banyak-banyak, satu kanan, satu kiri, dua kanan, dua kiri, tiga kanan, tiga kiri. Bukan satu kampung semuanya kita enggak mampu. Ya. Maka rumah kita menjadi rumah berkah. Dan saya sering bilang bahwasanya berbuat baik kepada tetangga tidak susah. Ibu-ibu kalau tinggal satu kompleks misalnya, townhouse misalnya, atau rumah yang 20-30 rumah, ibu-ibu berbuat baik setahun sekali, setahun dua kali saja. Misalnya pulang dari Semarang atau pulang dari Jogja beli apa yang murah-murah gudeg Jogja kayak atau apa kayak, ya terus bagi-bagi tetangga dikit-dikit. Setahun dua kali saja mereka sudah ingat sama ibu. Apalagi sekarang berbuat baik sama tetangga semakin hilang sunnah ini. Apalagi di kota-kota besar, orang individualisme, individu sendiri-sendiri, tidak mikir lain, ego masing-masing, lu gua, enggak ada pikiran tetangga. Semakin hilang, bahkan tetangga tidak kenal tetangganya. Tetangganya tidak bertemu meskipun setahun, mungkin ketemu setahun sekali. Kalau pas ada kematian baru ketemu. Hari-hari tidak pernah ketemu, hari-hari tidak pernah kunjungan, tidak pernah kirim kue, tidak pernah. Nah, kalau kita berfikir sama istri kita untuk berbuat baik sama tetangga, rumah kita berkah. Bayangkan kita masak kue bagi sama tetangga, kita beli oleh-oleh kasih sama tetangga. Modal tidak banyak ibu-ibu, tetapi ibu-ibu tercatat sebagai tetangga terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak banyak, dan semuanya Allah akan ganti. Semuanya Allah akan ganti cepat atau lambat, dan biasanya kebiasaan Allah mengganti dengan lebih banyak. Pengalaman sudah membuktikan. Kalau kita berbuat baik kepada orang, Allah akan ganti cepat atau lambat, dan biasanya kalau Allah ganti lebih banyak sebagaimana pengalaman telah menunjukkan hal tersebut. Kemudian juga di antaranya misalnya kerjasama untuk memuliakan tamu.
Ada tamu datang, maka kita serius selama kita punya rezeki. Kalau enggak punya rezeki ya seadanya. Kita ini belikan ini, si istri masak, istri juga semangat masak untuk melihatkan tamu sehingga tamu tuh nyaman ya ketika bertamu di rumah. Hampir-hampir tidak mau pulang ya. Kenapa? Karena begitu nyaman, makanan enak, pelayanan enak, senyum manis menghiasi sang pemilik rumah, sang tuan rumah. Maka ini semua kita niatkan karena Allah, maka pahala mengalir. Jadilah rumah kita rumah yang berkah. Ya. Kenapa orang jarang bertamu di rumah kita? Karena tidak merasa nyaman. Cuma bertamu dikasih teh. Repot. Tidak dikasih apa-apa, cuma kasih teh. Sudah jam 1 bertamu tidak dikeluarin makan siang. Ya. Apa makan siangnya jam 4 sore? Ini gimana? Ya. Tapi coba lihat, sebagian ini saya cerita ya. Sebagian kabilah atau sebagian suku sama ponakan enggak dekat. Sama ponakan enggak dekat. Ponakan seperti orang lain, itu kan kerabat. Ponakan bertamu dia gelisah, apalagi ponakannya bertamu lebih dari 3 hari. Aduh. Sehingga ponakannya enggak ada yang betah tinggal di tempat dia. Mau bertamu juga malas karena tidak merasa seperti orang asing. Ini padahal kerabat bertamu seperti dianggap orang asing. Bagaimana kerabat mau betah bertamu di rumah kita sementara kita sikapinya seperti mensikapi orang asing. Sudah 3 hari kita tanya, kapan kamu pulangnya? Kamu enggak dicari mamamu? Dia kan akhirnya gelisah. Enggak om, sebulan lagi om. Mampus lu katanya. Jadi orang enggak nyaman ke rumah. Kenapa? Pelit luar biasa. Pelit sudah mendarah daging. Pelit sudah mendarah daging. Makin harus kita lawan ibu-ibu agar rumah kita berkah. Lain halnya kalau kita enggak punya apa-apa. Ya sudah. Kalau enggak punya apa-apa ya bilang mohon maaf ya, tole cuma segini saja yang bisa tante sediakan. Pak De, Bude cumanya segini. Mohon maaf ya tole ya gitu. Ya dia ngertilah. Tapi kalau kita pelit, kasihan ya. Sehingga orang bertamu pun tidak betah, malas bertamu di rumahnya. Lihat sifat Nabi SAW. Wa taqri dhaif. Kata Khadijah ketika Nabi SAW ketakutan karena baru didatangi Jibril, dipeluk oleh Jibril. Apa kata Nabi SAW? Inni laqad khasyitu ala nafsi. Sungguh aku khawatir kemudaratan menimpa diriku. Apa kata Khadijah? Kalla fa wallahi abshir. Sekali-sekali tidak, demi Allah bergembiralah wahai suamiku. Lan yuhzikallahu abada. Allah tidak akan menghinakan engkau selamanya. Kenapa? Innaka latasilur rahim. Engkau suka nyambung silaturahmi. Wa tasduqul hadis. Engkau suka jujur. Wa tahmilul kalla. Engkau bantu orang yang belum bisa sempurna atau belum bisa mencukupi kebutuhannya. Wa taksibul ma'dum, bahkan orang tidak bisa kerja sama sekali, kau cari nafkah buat dia. Wa takrid dhaif, engkau suka menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawa'ibil haq, dan engkau membantu orang yang terkena musibah. Orang seperti ini yang suka menjamu tamu, suka menyambung silaturahmi, tidak akan dihinakan oleh Allah selama-lamanya. Kenapa Khadijah mengatakan demikian? Dia sudah istiqra, dia sudah meneliti tentang berita-berita masa lalu dan berita-berita di zaman dia. Tidak ada seorang pun yang dia kenal yang suka menjamu tamu kemudian dihinakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mustahil, kata Khadijah. Jadikanlah rumah kita rumah berkah, sumber surga. Sehingga kalau Allah tanya nanti pada hari kiamat tentang nikmat rumah, Allahu ja'alakum min buyutikum sakana. Allah sebutkan nikmat, Allah telah menjadikan rumah sebagai tempat tinggal. Kalau Allah hisab apa yang kau lakukan di rumahmu, maka kita bisa jawab, saya salat malam di rumah ya Allah, saya baca Quran di rumah ya Allah, saya suruh anak-anak murojaah Quran di rumah ya Allah, saya jamu tamu ya Allah, saya bikin kue buat tetangga ya Allah, saya bikin pengajian di rumah buat tetangga di rumah ya Allah, saya undang keluarga lebaran di rumah ya Allah. Maka kita akan jawab dengan jawaban yang nyaman dan tenang, dan dibalik itu pahala yang besar. Tapi kalau Allah tanya apa yang kau lakukan di rumahmu? Nonton film Korea ya Allah, film India ya Allah.
Tiap hari bicara dunia di rumah, ya Allah. Tidak pernah ngundang tamu, ya Allah. Tamu saya suruh pulang, ya Allah. Ponakan saya usir, ya Allah. Repot. Karenanya ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berusaha jadikan rumah sebagai ladang pahala. Sampai datang dalam satu hadis, meskipun hadisnya sanadnya lemah, tapi maknanya benar. Rasulullah mengatakan khairu baitin, sebaik-baik rumah adalah rumah yang di situ ada anak yatim yang dimuliakan. Rumah yang ada anak yatim yang dimuliakan. Ada kita pelihara anak yatim, tinggal di rumah kita muliakan anak yatim tersebut. Ini rumah terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan demikian semisal ini. Di rumah kita ternyata ada orang tua yang kita rawat. Ada mertua kita rawat, ada ibu kita rawat, tante kita sakit kita rawat. Gimana pahalanya enggak besar? Ada orang tua kita rawat di rumah kita. Kita kasih makan, kita obati, kita ajak ngobrol. Itu rumah penuh dengan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Rumah kita gunakan untuk beramal soleh. Orang tua nyaman tinggal bersama kita kalau memang dia tidak punya dan kita tidak merasa berat. Bagaimana rumah kita tidak turun cahaya banyak di rumah kita? Pembantu yang tinggal di rumah kita nyaman. Dia tidak mau berhenti dari pekerjaan. Kenapa? Dia nyaman dengan majikannya. Majikannya perhatian sama dia, majikannya menunjukkan kebaikan, majikannya ajak makan apa yang dia makan. Subhanallah. Jika sunnah kita kerjakan, rumah kita merupakan ladang pahala. Rumah kita sumber kebahagiaan, rumah kita adalah surga dunia sebelum surga akhirat. Demikian saja ibu-ibu apa yang bisa sampaikan. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jibril Radio 24 jam nonstop, dengerin kajian tanpa ribet.